menarik yang namanya River of Life, sungai kehidupan. Wah, apa itu? Nanti kita akan membahas ya. Tools ini sangat menarik untuk merefleksikan hidup kita dan juga membangun impian kita ke depannya. Nah, dan yang terakhir bahasan kita itu adalah tentang memahami filosofi Ikigai untuk menemukan makna hidup. Sebuah filosofi dari masyarakat Jepang yang kita tahu ya, mereka tuh banyak sekali punya filosofi ternyata dalam hidup. Ikigai ini hanya salah satunya. Ya, semangat Bushido mungkin yang lain yang teman-teman juga sempat mengenali. Banyak sekali filosofinya yang kemudian kita bisa ambil dan tentu saja kita sesuaikan dengan konteks Indonesia yang kita cintai ini. Jadi itu kira-kira bahasan kita. Nah, saya tadi Mas Ranan sudah mengatakan bahwa saya welcome untuk di anytime, jadi silahkan kalau ada pertanyaan langsung saja masukkan ke kolom chat, nanti Mas Ranan akan bantu saya untuk membacakan pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Ya, bertanya aja, gali. Ini sangat penting. Ya, bertanya itu menurut saya adalah sumber dari pengetahuan justru. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita tidak tahu dan kita siap belajar, itu artinya kita siap untuk mengembangkan diri kita terus-menerus. Ya, nah. Sebelumnya saya juga pengen tanya kabar suasana hati mungkin ya hari ini. Silahkan boleh ditulis di kolom chat nih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Pagi ini apa sih yang lagi dirasakan? Dengan satu kata aja ya. Apa sih yang lagi saya rasakan pagi ini? Wah, silahkan. Wah, baik. Senang, panik, wah ada apa ini? Luar biasa dan gak sabar, senang, galau, bahagia, antusias, baik, excited, wah senang dan terharu, panas, wah panas mudah-mudahan semangat ya konteksnya ya, bersemangat, waduh luar biasa, agak gugup, terharu. Terima kasih untuk sharing apa yang Anda rasakan pagi ini. Ya, dan apapun yang kita rasakan, diterima. Apakah saya lagi bahagia, apakah saya lagi sedih, apakah saya lagi agak gugup, atau saya agak lagi panik sedikit mungkin, ya, semuanya kita terima. Semua perasaan ada positif, ada negatif. Ya, tetapi tidak ada yang bad, nggak ada bad emotion. Ya, bahkan perasaan yang negatif sekalipun, itu sebenarnya adalah sesuatu yang perlu kita kenali dan perlu kita terima. Ya, terharu bisa berpartisipasi, agak cemas, ada yang sad, gak apa-apa. Kita accept semua perasaannya, kita terima. Ya, jadi nggak ada, kalau saya ya, nggak ada yang bilang, kamu nggak boleh sedih. Boleh kok sedih. Aduh, saya galau. Boleh galau. Ya, jangan di-ignore, jangan diacuhkan perasaannya. Ya, apalagi bahagia, pasti boleh. Kita terima semuanya, kemudian baru kita olah perasaan itu. Ya, Allah menciptakan atau Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan berbagai macam perasaan, tentu ada fungsinya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau hari ini merasa galau, nggak apa-apa. Anda berani mengakui perasaan itu udah satu hal yang bagus banget, ya. Nah, ini adalah pernyataan dari seorang filsuf yang sangat terkenal. Ya, dia mengatakan bahwa knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengenal diri itu adalah awal dari semua kebijaksanaan dalam hidup. Ya, betapa ini menjadi kunci ya. Imam Ali juga pernah mengatakan siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Ya, artinya demikian penting perjalanan kita untuk mengenali diri. Kadang kita berpikir, saya udah tahu kok. Are you sure? Mungkin yang kita tahu baru sedikit nih, teman-teman semua. Ya. Perjalanan mengenal diri adalah perjalanan kita seumur hidup. Karena setiap ada episode baru dalam hidup kita, pasti kita akan lebih mengenali, ternyata saya tuh orangnya seperti ini. Bahkan dengan mengikuti acara ini, Leadership Camp, setelah mengikuti acara, kita lebih mengenal diri kita juga. Oh, ternyata saya tuh kalau mau ngajuin pertanyaan itu kok deg-degan ya. Saya tuh ternyata tipe orang yang misalnya tidak mudah untuk jump in pada situasi yang baru. Itu adalah pengenalan terhadap diri kita. Atau saya tuh orangnya ternyata spontan banget ya, baru tahu saya misalnya. Itu juga sebuah pengenalan diri kita. Jadi
selalu dalam setiap tahapan kehidupan ada hal baru yang kita temui tentang diri kita sendiri. Dan semakin lama menjadi semakin menarik tentu saja. Ya, oke. Bisa nggak setiap materi dikirim? Ya, nanti kita itu dengan panitia. Ya, oke. Dan saya juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu, adik-adik semua yang mungkin dengan challenge-nya, tantangannya masing-masing dan sebagainya, tetap berusaha untuk join di acara ini. Nggak apa-apa, nggak ada background saat ini, nggak support laptopnya, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap ada, ya. Welcome. Saya lebih suka orang yang mengatasi segala tantangan yang dihadapi, dan itu adalah bekal untuk kita semuanya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita sudah mengenal diri kita? Wah, banyak orang bilang sudah gitu ya. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, berapa besar bagian dari diri Anda yang sudah Anda kenali dengan baik? 2%. Berapa besar? Kalau dia adalah perjalanan seumur hidup, ya, maka itu juga mungkin menentukan, oh ya sekarang baru sekian yang saya kenali dari diri saya, atau bahkan saya nggak pernah mikirin selama ini. Ya, bahkan mungkin saya tidak pernah mikirin tentang itu. Saya jalanin aja hidup ini seperti air mengalir. Kan ada yang bilang seperti itu ya, tanpa berusaha untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi. Ya, jangan-jangan baru sebagian kecil dari diri saya yang saya kenal. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, terus gimana dong caranya untuk mengenali diri? Yang pertama adalah dengan melakukan eksplorasi diri terus-menerus. Kita mengeksplor lagi diri kita merenungi, kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, jadi pengalaman hidup kita refleksikan lagi. Oh, kemarin tuh ternyata respon saya seperti ini. Kalau dulu orang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Sekarang kayaknya itu nggak lengkap. Pengalaman yang direfleksikan, pengalaman yang dijadikan media untuk belajar, itulah yang merupakan guru terbaik. Jadi bukan hanya pengalaman saja. Karena setiap hari orang punya pengalaman, tapi nggak banyak orang yang merefleksikan pengalaman hidupnya untuk semakin mengenal dirinya. Ya. Cara lain untuk mengenali diri adalah dengan melalui penilaian atau umpan balik dari orang lain. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir, udahlah kita nggak usah dengerin orang. Kan ada juga yang berpikir seperti itu ya, lakukan aja yang kamu mau lakukan dan tidak perlu mendengarkan orang lain. Nah, hati-hati juga terhadap hal ini. Karena kadang-kadang yang diberikan informasi dari orang lain itu bisa menjadi umpan balik bagi kita untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya bukan jangan pedulikan penilaian orang lain, tapi saring, kalau saya bilang, pilah dan pilih umpan balik atau penilaian dari orang lain, bukan diabaikan. Bukan terserah, yang penting saya mau melakukan, terserah orang lain mau bilang apa. Jangan seperti itu. Tapi pilih, kemudian pilah, ya, feedback atau umpan balik dari orang lain, saring, ambil yang kira-kira itu akan menguatkan kita, atau ambil yang kira-kira itu bisa menjadi ruang bagi kita untuk memperbaiki diri. Jadi jangan totally diabaikan, itu nggak bagus juga ya, karena bagaimanapun kita perlu penilaian, kita perlu masukan, kita perlu input-input dari orang lain, nggak bisa hidup sendiri, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita akan mulai, mungkin sekarang ini kita akan banyak lakukan adalah eksplorasi diri. Kita akan mengeksplor ke dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, salah satu cara yang akan kita lakukan saat ini untuk bisa mengeksplor diri, kita perlu terhubung dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini apa nih maksudnya? Ya, terhubung dengan diri sendiri. Coba ya kita bayangkan. Setiap hari kita itu kan mungkin bertemu orang lain walaupun secara virtual gitu ya, ataupun secara langsung. Setiap bertemu orang lain kita kan menyapa ya, adik-adik Bapak Ibu, kan kita sering menyapa ya, apa kabar gitu ya. Terus biasanya jawaban otomatisnya apa? Baik gitu ya. Kita ditanya apa kabar, jawabannya baik. Ya. Banyak orang kita, walaupun waktu itu kita sedang nggak baik loh ya, kita seringkali menjawab baik-baik saja, padahal hari itu saya tidak baik-baik saja. Ya, kemudian kita sering sekali menyapa orang. Setiap orang yang ketemu kita sapa, apa kabar? Setiap orang yang ketemu kita sapa, apa kabar? Gimana hari ini? Tahu nggak siapa yang paling jarang kita sapa? Iya, diri kita sendiri.
Kita sering kali menyapa banyak orang, tapi kita sering lupa untuk menyapa diri kita sendiri. Kita sering lupa untuk menanyakan, saya itu apa kabarnya? Padahal kunci utama untuk bisa mengenali diri adalah kita terhubung, terkoneksi dengan diri kita sendiri. Tanya kabarnya, apa perasaan saya pagi ini? Ya. Nah, sekarang ini kita akan